Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel di program Top 5 IDX Channel. Mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia disuguhkan firma kontras pada debut IPO Jumbo PT Superbank Indonesia Tbk atau SUPA yang langsung menyentuh ARA. Sementara saham induknya grup MTEK justru terkoreksi tajam karena aksi price in. Di sisi lain, sektor tambang emas kembali bergairah dengan penguatan saham RC hingga NTM, seiring solidnya harga emas dunia yang menguji rekor tertinggi akibat pendinginan data ketenagakerjaan Amerika Serikat dan meningkatnya tensi geopolitik global. Selain pergerakan harga, pesta dividen menjadi magnet utama bagi investor dengan perbankan besar seperti Bank Mandiri, BMRI, dan BJBR yang menawarkan imbal hasil tinggi sepanjang tahun ini. Aksi korporasi jumbo turut datang dari Alamtri Resources atau ADRO yang mengumumkan dividen interim lebih dari 4 triliun rupiah, serta langkah strategis Cakra Buana Resources atau CBRE dalam mengamankan kontrak jangka panjang 8 tahun untuk memperkuat struktur pendanaan dan keberlangsungan usaha perseroan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, saham MTK hingga SMA jatuh saat SUPA melantai. Simak alasannya. Saham grup MTEK seperti MTK dan SMA mengalami penurunan signifikan lebih dari 5% pada saat debut IPO anak usahanya, PT Superbank Indonesia Tbk atau SUPA. Pada Rabu 17 Desember 2025. Analis menilai koreksi ini wajar karena pasar telah mengantisipasi sentimen tersebut jauh hari sehingga terjadi aksi sell on strength setelah harga sebelumnya dianggap sudah price in. Di sisi lain, saham SUPA langsung melonjak hingga batas auto rejection atas atau ARA sebesar 25% pada hari pertama perdagangan ke level Rp790 per unit. Dengan valuasi P per BV 2,5 kali. SUPA dinilai masih lebih murah dibandingkan kompetitor seperti Arto dan BBHI, sehingga membuka peluang bagi kenaikan harga lebih lanjut di masa depan. Dana hasil IPO SUPA sebesar 70% akan dialokasikan untuk modal kerja penyaluran kredit. Sisanya sebesar 30% akan digunakan untuk belanja modal mulai 2026. Termasuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi, investasi pada kecerdasan buatan atau AI dan data analitik, serta peningkatan keamanan cyber. Pada hari kedua perdagangannya, harga SUPA kembali menyentuh ARA di level Rp985 per saham. Berita kedua, harga emas dunia solid, saham NTM, RC, CS menghijau. Saham-saham emiten tambang emas seperti RC, emas, dan HRTA menguat signifikan pada Rabu 17 Desember 2025 seiring dengan harga emas dunia yang bertahan solid di kisaran $4.320 Amerika per troy ounce. Penguatan ini didorong oleh ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga Federal Reserve atau The Fed setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda pendinginan. Tingkat pengangguran Amerika Serikat secara tak terduga naik menjadi 4,6% pada November, menjadi level tertinggi sejak 2021. Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi pasar terhadap 2 kali pemangkasan suku bunga pada tahun 2026, sehingga harga logam mulia kembali menguji area rekor tertinggi sepanjang masa. Selain data ekonomi, risiko geopolitik kembali mencuat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan blokade total terhadap kapal tanker minyak Venezuela. Langkah tegas ini meningkatkan ketegangan global dan mendorong minat investor pada aset lindung nilai seperti emas di tengah ketidakpastian pasar. Berita ketiga, saham bank dengan dividen tertinggi sepanjang 2025, ini peringkat dan nominalnya. Sektor perbankan tetap menjadi pilihan utama investor yang mencari dividen tinggi pada tahun 2025. PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI memimpin dengan nominal dividen terbesar yaitu Rp466,18 per saham dengan yield mencapai 9,34%.
Posisi selanjutnya ditempati oleh BBNI dengan Rp374,06 dan BBRI dengan Rp343,40 per saham untuk tahun buku 2024. Meskipun BBCA memiliki nominal dividen sebesar Rp300 per saham, rasio imbal hasilnya tergolong lebih rendah dibandingkan bank lain, yaitu sebesar 3,10%. Selain bank besar tersebut, bank lain seperti BNGA dan NISP juga masuk dalam daftar emiten dengan pembagian dividen di atas Rp100 per saham sepanjang tahun ini. Tingkat imbal hasil atau dividend yield tertinggi tahun ini justru diraih oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJBR. Dengan nominal dividen Rp85,25 per saham, BJBR mencatatkan yield sebesar 10,59%. Bahkan lebih tinggi dari BMRI sekalipun secara nominal nilainya lebih rendah atau lebih kecil. Berita keempat, kontrak 8 tahun dorong aset lancar CBRE naik Rp45,5 miliar. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE mencatatkan peningkatan aset lancar sebesar Rp45,5 miliar per 30 September 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh bertambahnya kas dan setara kas yang berasal dari perolehan pinjaman bank jangka panjang untuk mendukung pendanaan operasional dan optimalisasi aset perseroan. Perseroan telah mengamankan kontrak kerjasama strategis dengan skema time charter selama 8 tahun bersama PT Guna Nusa Utama Fabricators. Kontrak ini menggunakan kapal Guna Nusa Hailong 106 dengan tarif sewa harian sebesar $90.000 Amerika dan tarif masa siaga sebesar $50.000 Amerika per hari. Saat ini kapal tersebut sedang menjalani survei fisik di Singapura sebagai bagian dari proses administrasi dan legal operasional. Langkah ini diambil CBRI untuk menjaga keberlangsungan usaha atau going concern serta memastikan kesiapan armada dalam mendukung proyek-proyek minyak dan gas bumi di dalam negeri. Berita kelima, Alamtri atau ADRO umumkan dividen interim jumbo. Ini jadwalnya. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk atau ADRO resmi menetapkan pembagian dividen interim jumbo sebesar $250 juta Amerika atau setara lebih dari Rp4 triliun. Nilai tersebut diambil dari laba bersih tahun buku 2025, di mana hingga September 2025 perseroan telah membukukan laba sebesar $301,6 juta Amerika. Dengan pembagian ini, dividen payout rasio ADRO mencapai sekitar 83% dari total laba bersihnya. Manajemen menyatakan bahwa keputusan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, didukung oleh saldo laba di tahun perseroan yang sangat besar mencapai $3,3 miliar Amerika. Jadwal kum dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 29 Desember 2025. Sementara pemberian dividen tunai kepada pemegang saham akan dilakukan pada 15 Januari 2026. Nilai dividen per saham dalam mata uang rupiah akan diumumkan lebih lanjut menyesuaikan dengan kurs acuan yang berlaku. Demikian Top 5 Edek Channel edisi kali ini. Saya Andrew Santosa pamit undur diri. Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di Edek Channel TV, edekchannel.com, dan media sosial Edek Channel. Sampai jumpa.